Dan untuk mengetahui informasi terbaru proses hukum kasus dugaan ujaran kebencian dalam cuitannya di Twitter, sudah bergabung bersama kami Ferdinand Hutahian. Selamat sore Pak Ferdinand. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferdinand, polisi tengah menyidik kasus cuitan Anda di Twitter. Jadi Anda siap untuk memenuhi panggilan penyidik? Ya, sebagai warga negara yang taat hukum, tentu saya akan menghadiri panggilan tersebut, dan hari Senin saya akan datang ke Bareskrim didampingi oleh tim kuasa hukum saya, tim lawyer saya nanti. Saya pasti akan hadir. Kapan Anda akan datang ke Bareskrim Polri? Sesuai surat panggilan yang saya terima tadi malam, saya bertemu dengan teman-teman dari pihak Cyber Polri menyampaikan ke saya surat panggilan sebagai saksi dan pemberitahuan SPDP ya. Saya sudah terima untuk hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 10. Jadi saya akan hadir di sana besok sesuai dengan panggilan yang saya terima. Mudah-mudahan tidak keterlambatan. Kalaupun ada keterlambatan itu mungkin karena situasi lalu lintas saja. Iya. Apa saja bukti-bukti yang akan Anda bawa atau keterangan apa yang akan Anda sampaikan kepada penyidik untuk mematahkan tuduhan terhadap Anda tersebut? Ya, tentu dari kemarin saya juga sudah menyampaikan beberapa klarifikasi ya dan pernyataan, dan besok saya akan memperkuat pernyataan saya, klarifikasi saya di hadapan penyidik disertai dengan beberapa bukti ya yang saya anggap patut saya serahkan kepada penyidik untuk memperkuat argumen saya bahwa yang saya lakukan ini bukanlah sebuah perbuatan pidana dan tidak ditujukan kepada siapapun, tetapi adalah sebuah dialog dengan diri sendiri. Jadi besok saya akan menyerahkan apa yang saya anggap patut saya serahkan kepada publik sebagai bukti untuk memperkuat argumen saya. Ya. Hingga saat ini apakah sudah ada proses komunikasi atau mediasi dengan para pelapor, Pak Ferdinand? Dengan pelapor di Jakarta saya belum ada komunikasi ya sampai saat ini, meskipun kita mencoba membangun jalur komunikasi lewat pihak-pihak ketiga, tapi dengan pelapor saudara HP sampai saat ini saya belum bisa komunikasi secara langsung. Satu laporan yang di Makassar saya sudah komunikasi dengan pihak pelapor, ya prinsipnya setelah saya memberikan penjelasan dan klarifikasi, ya kalau saya bilang mereka menerima mungkin nanti jadi masalah ya, tetapi ada titik terang lah yang kita dapat dari dialog tersebut bahwa memang ini tujuannya tidak untuk seperti yang dituduhkan, kira-kira seperti itulah. Ya Pak Ferdinand, pasca kasus cuitan Anda mencuat, ini beredar informasi bahwa Anda mengaku telah menjadi mu'alaf. Betul Pak Ferdinand? Saya dari dulu penganut mazhab yang tidak mau mendeklarasikan diri saya kepada siapapun terkait dengan kehidupan pribadi saya, karena saya meyakini semakin sedikit orang lain tentang saya, maka semakin nyamanlah hidup saya. Tetapi karena ini sudah terbuka ke publik, sudah menjadi konsumsi publik sekarang akibat dari peristiwa ini, itu betul sejak 2017 kala itu saya didampingi oleh Bunda Lili Wahid ya, adik almarhum Gus Dur, dan itu benar. Mengapa Anda baru mempublikasikan bahwa Anda telah menjadi mu'alaf saat ini Pak? Karena pelapor ya, saya kemarin mengikuti perbincangan dan statement-statement pelapor ini mengaitkan ini, dan inilah sesungguhnya yang membuat gaduh ya, menyampaikan bahwa ini adalah seolah-olah permasalahan antara Kristen dengan Islam, bahwa stigma di publik Ferdinand itu menyampaikan pendapatnya sebagai seorang Kristen kemudian menyerang pihak Islam, padahal kan tidak demikian. Mereka tidak mencoba mengklarifikasi terhadap saya, siapa saya sesungguhnya. Jadi kalimat-kalimat masih muncul seperti tadi malam di sebuah stasiun TV yang saya ikuti, kesannya bahwa ya justru itulah yang membuat gaduh, bahwa ada pengadu dombaan antara Kristen dengan Islam, padahal tidak. Saya pada saat itu tidak bicara tentang agama, tetapi bicara tentang hubungan saya dengan Tuhan saya yang saya imani, bahwa ya Allah yang saya yakini itu memang tidak perlu dibela. Jadi kalau ada saudara saya Muslim yang merasa
keberatan dengan statement saya itu kan saya jadi bingung. Jadi saya harus apa? Nah, itulah kenapa ini menjadi terbuka sekarang karena ada pembangunan opini dan stigma seolah-olah ini Ferdinand Batak Kristen menyerang Islam. Padahal sesungguhnya tidak. Ferdinand Huta-Hayan itu sudah menjadi mualaf sejak 2017. Ya, saya tidak pernah membuka ke publik, bahkan ya itulah yang terjadi dalam hidup saya dan itu besok akan saya sampaikan dengan bukti-bukti yang saya miliki kepada penyidik karena ini kan dianggap mengadu domba SARA. Nah, kalau saya seorang muslim berbicara seperti itu, saranya di mana? Kan pertanyaan saya itu. Saya meyakini mengenai bahwa Allah yang saya yakini itu tidak perlu dibela. Terus salahnya di mana? Gitu loh. Kan pertanyaan saya akan itu. Jadi itu besok akan saya sampaikan klarifikasi kepada penyidik dengan bukti-bukti yang saya miliki dan akan saya sampaikan. Ya, kemudian apa upaya Anda untuk meredam kegaduhan ini setelah kemudian Anda juga telah mengaku mu'alaf begitu, Pak Ferdinand? Saya mencoba komunikasi dengan kiai-kiai yang saya anggap patut untuk saya komunikasi ya. Saya juga komunikasi dengan teman-teman di Ansor hingga saat ini karena ini supaya jelas dan jernih apa maksudnya dengan teman-teman Foxy tadi forum komunikasi santri Indonesia. Saya sudah bertemu, saya sudah berdiskusi dengan mereka, saya sampaikan dan mereka menerima apa yang saya jelaskan ya bahwa ternyata memang tidak ada niat sama sekali dan saya paparkan bukti-bukti yang saya miliki ya. Teman-teman dari forum komunikasi santri Indonesia akhirnya menerima dan menyatakan oh kalau begini situasinya ya memang abang tidak bisa dianggap sebagai menciptakan huru-hara atau kegaduhan atau permusuhan SARA gitu. Jadi kesimpulan kita tadi itu. Dan ke yang lain juga saya sedang berupaya komunikasi termasuk kepada pelapor. Saya mencoba juga membangun komunikasi melalui pihak ketiga ya. Cuman sampai saat ini belum berhasil. Mudah-mudahan dalam waktu-waktu dekat ke depan bisa komunikasi dengan baik sehingga ini bisa terselesaikan karena kegaduhan ini kan muncul karena itu sebetulnya. Kalau saya diklarifikasi pertama tentang diri saya siapa kan tidak perlu ada yang gaduh. Ini kan hanya gaduh karena dianggap Ferdinand Batak Kristen menyerang Islam. Kan itu opini yang terbangun. Padahal tidak demikian faktanya bahwa Ferdinand itu kan sudah menjadi mualaf dan menjadi muslim sejak 2017. Jadi kenapa muslim kan tidak mungkin. Ya, jadi Anda sudah mengaku sebagai seorang muslim dan sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh agama muslim ya Pak untuk meredam kegaduhan ini. Saya dengan kiai-kiai saya komunikasi dari kemarin sampai tadi ini. Saya masih terus komunikasi. Saya jelaskan ke beliau-beliau itu posisi saya dan saya jelaskan mengapa itu ada, cuitan itu kenapa muncul, saya jelaskan akhirnya beliau-beliau pun memaafkan saya dan meminta saya untuk terus belajar dan belajar tentang agama supaya lebih baik. Iya, terima kasih Pak Ferdinand Huta-Hayan telah bergabung bersama kami di iNews Sore.